Saya ini pernah mengidolakan Amin Rais, tapi hari ini saya kecewa. Sebenarnya saya sempat ragu untuk mengatakan ini, karena ini bukan sekedar perbedaan pandangan politik, tapi soal sesuatu yang lebih dalam tentang runtuhnya sebuah kekaguman. Saya dulu tidak hanya simpati, saya benar-benar mengagumi beliau. Sejak akhir 90-an, bahkan sebelum reformasi benar-benar bergulir, nama Amin Rais sudah punya tempat tersendiri dalam hidup saya. Bagi saya waktu itu, beliau bukan sekedar tokoh publik. Beliau adalah simbol keberanian, simbol bahwa kekuasaan bisa dilawan, bahwa politik masih punya moral. Tapi hari ini, dengan berat hati, saya harus mengatakan, kekaguman itu runtuh. Dan kalau Anda bertanya kenapa, izinkan saya bercerita. Tahun 90-an akhir, nama Amin Rais sudah sangat besar. Bukan hanya karena beliau mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, tapi juga karena keberaniannya melawan Orde Baru. Di saat banyak orang lain diam, beliau lantang bersuara. Tahun 93, saat Soeharto sedang kuat-kuatnya, beliau telah menyerukan isu suksesi kepemimpinan nasional. Di saat banyak orang main aman, beliau berani mengambil risiko. Beberapa tahun setelahnya, saya masih SMP ketika itu, tapi saya sudah sengaja mencari dan membaca tabloid politik yang sedang booming ketika itu. Ada tabloid Adil, tabloid Google, dan banyak lainnya. Hanya untuk mengikuti pemikiran beliau. Saya bahkan rela naik angkot pulang pergi dengan jarak yang jauh, hanya untuk mendapatkan bacaan itu. Dari situ saya belajar bahwa politik bisa punya moral, bahwa kekuasaan sebesar apapun masih bisa dilawan. Dari situlah kekaguman itu tumbuh, perlahan tapi dalam. Kemudian tahun 99, saya berangkat ke Jogja untuk kuliah. Dan tahu nggak jurusan apa yang saya pilih? Hubungan internasional. Kenapa? Karena itu jurusan Amin Rais waktu S1 dulu. Sesederhana itu cara saya mengidolakan seseorang. Saya ingin mengikuti jejaknya, saya ingin menjadi seperti beliau. Saya bahkan sempat berharap mungkin suatu hari bisa belajar langsung dari beliau. Karena saya tahu beliau pernah mengajar di UGM dan UMY. Tapi tentu saja itu tidak pernah terjadi. Karena saat itu beliau sudah menjadi ketua MPR. Namun, takdir seperti memberi saya jalan lain yang justru membuat saya semakin merasa dekat. Tahun 2003, setelah lulus kuliah, saya magang di The Amin Rais Center, Jakarta. Sebuah lembaga think tank yang didirikan untuk Amin Rais. Bagi saya waktu itu, ini bukan sekedar tempat bekerja. Ini seperti masuk ke ruang di mana idealisme saya akan tumbuh besar. Bayangkan, orang yang dulu hanya saya baca di tabloid, sekarang namanya ada di tempat saya bekerja. Bangga? Oh jelas. Saya bahkan ikut merasakan atmosfer politik ketika beliau maju sebagai calon presiden, berpasangan dengan Siswono Yudhohusodo. Bagi saya ketika itu, ini bukan sekedar pengalaman kerja. Ini seperti mimpi yang jadi nyata. Dan jujur, saat itu saya percaya, ini adalah sosok negarawan yang dibutuhkan bangsa ini. Seiring waktu berjalan, nama Amin Rais mulai meredup. Muncul lagi di Pilpres 2014. Beliau mendukung Prabowo Hatta. Beliau sempat bernazar akan jalan kaki Jogja-Jakarta jika pasangan itu kalah. Dan kita tahu hasilnya, yang menang adalah Jokowi JK. Dan kita juga tahu, nazar itu tidak pernah benar-benar dijalankan. Bagi sebagian orang, mungkin itu hal kecil. Tapi bagi saya, itu mulai terasa berbeda. Bahwa ada jarak antara kata dan perbuatan. Dan sejak itu, jarak itu terasa semakin melebar. Nada kritik beliau terhadap pemerintah pun berubah. Bukan lagi sekedar kritik kebijakan, tapi mulai terasa lebih personal. Beberapa hari lalu, Amin Rais kembali bicara. Bukan lagi sekedar kritik, melainkan tuduhan serius terhadap Sekap Teddy Indrawijaya, dan bahkan menyerempet Presiden Prabowo. Masalahnya adalah,
Tak ada bukti. Tidak ada saksi yang disampaikan ke publik. Ini bukan kritik terhadap kebijakan. Ini sudah masuk ke wilayah serangan personal. Bahkan, menurut saya, sangat berpotensi merugikan reputasi pihak yang disebut. Dan di titik inilah kekaguman saya benar-benar runtuh. Kritik itu penting, bahkan wajib dalam demokrasi. Tapi kritik yang kuat selalu berdiri di atas tanggung jawab. Ketika tuduhan dilontarkan tanpa dasar yang bisa diuji, yang muncul bukan lagi keberanian, melainkan kecerobohan. Dan yang lebih berbahaya, ketika itu keluar dari mulut orang yang dulu kita anggap panutan. Ironisnya, beliau mengutip hadis, "Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak," bahwa Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ini hadis favorit saya. Bahwa agama hadir untuk membuat manusia menjadi lebih baik, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi orang lain, sebagai rahmatan lil alamin. Tapi dalam konteks ini, saya justru bingung. Bagaimana mungkin hadis tentang akhlak dipakai untuk mengawali video yang memuat tuduhan tanpa bukti? Karena bagi saya, integritas bukan hanya soal berani bicara, tapi juga soal kehati-hatian dalam berbicara. Apalagi jika yang dibicarakan menyangkut kehormatan orang lain. Dalam nilai yang saya pahami, menjaga kehormatan manusia adalah hal yang sangat mendasar. Menuduh tanpa dasar yang jelas bukan hanya persoalan benar atau salah secara opini, tapi juga menyangkut etika. Ada prinsip yang sangat kuat dalam ajaran Islam, bahwa tuduhan serius harus dibuktikan dengan standar yang sangat tinggi. Salah satunya disebutkan dalam Quran, Surat An-Nur ayat 13, yang menegaskan pentingnya menghadirkan 4 orang saksi ketika melontarkan tuduhan terhadap seseorang. Pesannya sederhana, tapi tegas. Jangan bermain-main dengan kehormatan orang lain. Bahkan dalam Quran Surat An-Nur ayat 4, termuat larangan menuduh orang baik-baik berzina. Bila tidak menghadirkan 4 saksi, maka hukumannya 80 kali dera ada cambukan. Dan kesaksian mereka tidak akan diterima selamanya. Begitulah cara Islam menjaga kehormatan manusia. Karena sekali nama seseorang tercoreng, dampaknya jauh lebih panjang dibandingkan satu kalimat yang diucapkan. Dan seringkali yang paling berbahaya bukan dampak hukumnya, tapi dampak sosialnya. Reputasi seseorang bisa runtuh dalam hitungan menit, tapi tidak selalu bisa dipulihkan seumur hidup. Jadi, apakah ini masih kritik? Atau sudah menjadi sesuatu yang lain? Politik misalnya? Saya tidak sedang menghakimi. Saya juga tidak mengklaim punya semua jawaban. Tapi sebagai publik saya bisa menilai bahwa standar yang dulu membuat saya mengagumi beliau, hari ini terasa tidak lagi sama. Dan itu yang paling berat. Karena jujur saja, lebih mudah tidak pernah mengagumi seseorang daripada harus melihat sosok yang pernah kita kagumi berubah. Terus terang saya tidak lagi memahami bagaimana seorang tokoh yang pernah menjadi ketua MPR, yang dijuluki Bapak Reformasi, yang pernah memimpin organisasi besar, bisa sampai pada titik ini. Harusnya standar kehati-hatiannya jauh di atas rata-rata. Kalau ini hoax, harusnya beliau yang paling kebal. Kalau ini politik, harusnya beliau yang paling matang. Dan ini yang paling menyedihkan. Saya tidak kecewa karena beliau salah. Saya kecewa karena beliau seharusnya tahu itu salah. Hari ini saya tidak marah. Saya juga tidak benci. Saya hanya kehilangan sesuatu. Kehilangan sosok yang dulu pernah saya jadikan referensi. Dan mungkin ini bukan hanya tentang beliau. Ini tentang kita semua. Apakah kita kerap berbicara karena punya sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan? Atau hanya karena kita merasa perlu bicara? Saya tidak tahu bagaimana ini akan berakhir. Apakah akan ada klarifikasi atau mungkin proses hukum? Dan sejujurnya, saya berharap semua bisa kembali ke ruang yang lebih sehat. Ruang di mana kritik tetap tajam, tapi juga adil. Karena bagaimanapun, satu hal tidak bisa kita hapus. Amin Rais pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa ini.
Dan mungkin hari ini, saya tidak sedang menjatuhkan beliau. Saya hanya sedang menguburkan versi beliau yang dulu pernah saya kagumi. Saya Beni Niatullah, sampai jumpa.